warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposisi dan hukum-hukum pada logika. Perkenalkan, nama saya Adinda Lulu Hanifah, absen 3. Nama saya Mulia Ramadhania, absen 20. Jadi proposisi bersyarat itu disebut, bisa dibilang seperti sebab akibat yang menggambarkan hubungan jika P maka Q. P disebut hipotesis atau antecedent, sedangkan Q disebut konklusi atau konsekuensi. Jadi contoh proposisi bersyarat dalam hukum logika itu, jika langit mendung itu bisa disebut P, maka akan turun hujan itu bisa disebut Q. Pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi mendung adalah syarat bagi kemungkinan hujan. Jika langit mendung benar, itu bisa disebut P, maka ada kemungkinan besar Q itu benar, jadi hujan turun. Kalau dalam matematika itu jika X sama dengan 3X sama dengan 3 proposisi bikondisional atau bisyarat. Jadi dalam logika operator, proposisi bikondisional disebut juga sebagai operasi biimplikasi. Notasi operator itu jika dan hanya jika, yang berarti P benar jika dan hanya jika Q benar, atau sebaliknya. Hukum-hukum pada logika. Yang pertama, hukum komplement, konjungsi dan antara suatu variabel P dan komplemennya. Negasi P selalu salah atau nol, karena tidak mungkin suatu pernyataan dan negasinya benar sekaligus. Contohnya, P itu benar dan negasi P itu salah, jadi sama dengan itu nol atau salah. Beda lagi kalau misalkan konjungsinya itu atau, itu hasilnya satu atau benar. Misalnya kalau P-nya benar atau negasi P-nya salah, sama dengan satu atau benar. Hukum idempotent. Jika suatu pernyataan digabungkan dengan dirinya sendiri menggunakan dan ataupun atau, hasilnya juga tetap sama. P atau T sama dengan T dan P dan F sama dengan M. T bisa dianggap sebagai true dan F-nya sebagai false. Hukum penyerapan dalam disjungsi atau jika P sudah benar pasti hasilnya P, sehingga bagian P dan Q tidak relevan dalam konjungsi, dan jika P sudah salah bagian P atau Q tidak mempengaruhi hasil, jadi jika tetap sama dengan P. Hukum involusi. Jika suatu pernyataan P dinyatakan salah atau negasi P, lalu hasilnya tersebut dinyatakan salah lagi, negasi dalam kurung negasi P, maka pernyataan awalnya P menjadi benar kembali. Misalkan P itu benar, dalam negasi P itu kan salah, terus disalahkan lagi jadi hasilnya salah, hasilnya benar. Kayak negatif kali negatif hasilnya positif. Ada apa yang ingin bertanya teman-teman? Teman-teman, saya. Ya. Apa yang dimaksud tautologi dan kontradiksi pada hukum komplement? Contohnya itu kayak gimana? Tautologi itu pernyataan logis yang selalu benar, sebaliknya kontradiksi itu selalu salah. Kalau misalkan di hukum komplement ini tadi, kalau misalkan kontradiksi itu kayak di kondisi dan ini P dan negasi
negasi P sama dengan 0 atau selalu salah. Jadi ya. Kalau tautologi ini di P atau negasi P sama dengan 1 atau selalu benar. Jadi Oke. Ya. Jika hubungan P maka Q, kalau misalnya diubah jadi Q maka P itu tetap valid atau enggak? Tidak, karena hubungan tersebut tidak selalu valid. Misalkan jika P terjadi maka Q pasti terjadi, namun ini tidak menjamin bahwa jika Q terjadi maka P juga terjadi. Hubungan jika Q maka P adalah implikasi terbalik atau konvers dari pernyataan awal yang tidak selalu benar, kecuali dalam proposisi bikondisional. Contohnya jika hujan maka jalanan basah, tapi kalau misalkan dibalik menjadi jika jalanan basah maka hujan itu tidak selalu benar, karena jalanan basah bisa disebabkan oleh hal lain. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Jika sudah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.